Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok yang terdiri dari Rahmalita Anggraini, Salma Kusumawardani, dan Tiara Pianis akan mempresentasikan mengenai analisis nilai tambah keripik pisang untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sutarni SPMIP. Definisi nilai tambah atau add value. Pengertian nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan, nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja. Sedangkan margin adalah selisih antara nilai produk dengan harga bahan baku saja. Dalam margin ini tercakup komponen faktor produksi yang digunakan yaitu tenaga kerja, input lainnya, dan balas jasa pengusaha pengolahan atau dalam kurung Hayami et al. 1980. Rumus nilai tambah yaitu sama dengan nilai penjualan atau output dikurang dengan nilai pembelian atau input. Tujuan laporan. Tujuan laporan yaitu untuk mengidentifikasi proses produksi dan nilai tambah produk pengolahan hasil pertanian keripik pisang. Tujuan analisis nilai tambah yaitu untuk menghitung nilai tambah produk keripik pisang. Proses produksi keripik pisang. Alat dan bahan pembuatan keripik pisang ini sangat mudah diperoleh dan juga proses pembuatannya bisa dilakukan oleh semua orang karena memang cukup sederhana. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam proses pembuatan keripik pisang yaitu yang pertama, penggorengan wajan dan perlengkapan penggorengan lainnya untuk proses penggorengan. Yang kedua, pisau atau parutan pisang untuk mengiris. Yang ketiga, kompor dan gas untuk proses penggorengan. Lalu, bahan yang dibutuhkan untuk proses pembuatan keripik pisang yaitu yang pertama, pisang. Pisang yang bisa digunakan yaitu pisang jenis pisang nangka karena pisang nangka ini digoreng akan menghasilkan keripik yang kering bila dibandingkan dengan jenis keripik lainnya. Yang kedua yaitu garam dan yang ketiga yaitu minyak goreng. Cara membuat atau mengolah keripik pisang yang pertama, pilih pisang muda untuk membuat keripik pisang. Yang kedua, beri garam pada wajan atau loyang yang telah diisi air bersih dan aduk sampai tercampur merata. Yang ketiga, kupas pisang, iris tipis-tipis dan masukkan ke dalam wajan atau loyang yang telah berisi larutan air garam. Yang keempat, jika sudah, maka angkat irisan pisang sari dari larutan garam tersebut dan masukkan ke dalam penggorengan yang telah berisi minyak goreng dan telah dipanaskan. Yang kelima, saat proses penggorengan, pisang aduk-aduk agar merata. Lalu yang terakhir yaitu, jika sudah kecoklatan, maka angkat keripik pisang dan tiriskan. Tunggu sampai dingin, lalu kemas ke dalam kantong plastik secara rapi dan keripik pisang siap dipasarkan. Kelebihan dari analisis nilai tambah Hayami. Yang pertama, dapat diketahui besar nilai tambah, nilai output, dan produktivitas produksi. Yang kedua, dapat diketahui besarnya balas jasa terhadap pemilik-pemilik faktor produksi. Dan yang ketiga yaitu prinsip analisis nilai tambah menurut Hayami dapat diterapkan pula untuk subsistem lain di luar pengolahan, misalnya untuk kegiatan pemasaran. Lalu, selanjutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tambah, penyusutan, yaitu biaya penggantian untuk keausan dan kelapukan modal dalam produksi. Penyusutan dalam arti ini yaitu konsumsi modal dan pemakaian modal. Dengan memperhatikan penyusutan tersebut, ada dua konsep nilai tambah yaitu yang pertama, nilai tambah neto adalah nilai yang memperhitungkan penyusutan yang terjadi. Yang kedua, nilai tambah bruto adalah nilai yang tidak memperhatikan penyusutan. Identitas responden keripik pisang. Nama, Ibu Susi, umur 40 tahun, alamat Kecamatan Langkampura, Kelurahan Gunung Terang, Kota Bandar Lampung. Lampiran 1. Perhitungan nilai tambah pengolahan keripik pisang di Kecamatan Langkapura, Kelurahan Gunung Terang, Kota Bandar Lampung. Yang pertama, total rata-rata bahan baku pisang yang dibutuhkan dalam pembuatan keripik pisang dalam 1 bulan adalah 550 kg.
Yang kedua, total rata-rata hasil produksi keripik pisang dalam satu bulan adalah 400 kg. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yaitu 4 orang, jumlah hari kerja per tahun 10 hari, jumlah jam kerja 8 jam per hari dari jam 07.30 sampai 15.30. Selanjutnya, input tenaga kerja sama dengan 4 dikali 10 dikali 8/8 sama dengan hasilnya 840 HOK per bulan. Lalu selanjutnya yang keempat, harga produk sama dengan Rp25.000 per kilogram. Yang kelima, harga bahan baku pisang Rp70.000. Upah rata-rata tenaga kerja per hari Rp30.000. Yang ketujuh, sumbangan bahan lain ada bumbu sama dengan Rp250.000, minyak Rp1.800.000, kemasan Rp150.000. Jadi biaya total bahan-bahan lain adalah Rp2.200.000. Selanjutnya, sumbangan bahan lain-lain. Biaya total bahan lain dibagi dengan jumlah bahan baku yaitu 2.200.000 dibagi 550 kg, hasilnya yaitu Rp4.000. Prosedur perhitungan nilai tambah keripik pisang. Poin pertama, output, input, dan harga. Output dengan nilai 400 kg per bulan. Yang kedua, input dengan nilai 550 kg per bulan. Input tenaga kerja 40 per bulan. Faktor konversi 0,727. Koefisien tenaga kerja 0,073. Harga output 25.000 kg. Upah rata-rata tenaga kerja 30.000 per HOK. Poin kedua, penerimaan dan keuntungan. Harga bahan baku Rp7.000 per kilogram. Sumbangan bahan lain Rp4.000 per kilogram. Nilai output 18.181,818. Nilai tambah 71.081,818. Rasio nilai tambah 39.500. Pendapatan tenaga kerja 21.081,818. Pangsa tenaga kerja 30.380. Keuntungan 5.000. Tingkat keuntungan 69,620. Balas jasa pemilik faktor produksi. Margin 11.181,818 per kilogram. Pendapatan tenaga kerja 19,512. Sumbangan input lain 35,772 dan keuntungan pengusaha yaitu 44,715. Keterangan kriteria nilai tambah atau NT adalah jika NT lebih besar daripada 0, berarti pengembangan agroindustri komoditas keripik pisang skala rakyat memberikan nilai tambah positif. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.